Assalamualaikum Pak Saryono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih. Maaf mengganggu waktunya. Sedang kosong nih, longgar nih. Ya, ada sedikit longgar nih, sebenarnya mempersiapkan untuk kegiatan besok pagi. Baik, monggo silakan. Sebelumnya ini Pak Saryono, terkait dengan kegiatan hari ini, saya ada tugas dalam pendidikan guru penggerak. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 saat ini sudah sampai di materi modul 3.1. Nah, ini ada tugas untuk pendalaman materi, itu untuk melaksanakan wawancara pada kepala sekolah ya, terkait di lingkungan sekolah dekat saya. Itu terkait dengan materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, ini nanti saya ada beberapa pertanyaan, mungkin nanti dari Pak Saryono sebagai kepala sekolah di SD Negeri 1 Mento ini berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Ya, silakan dilanjutkan. Nanti ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan ya Pak, terkait dengan keputusan panjenengan dalam memutuskan suatu permasalahan atau kasus. Ini yang pertama, selama ini Pak Saryono, bagaimana panjenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ya, terima kasih Pak Lili ya. Terkait dengan kasus-kasus ataupun bujukan moral ataupun dilema etika yang ada di SDN 1 Mento, kami kira untuk satuan pendidikan semua memiliki kasus-kasus ataupun juga terkait dengan pendalaman ataupun juga dikatakan hal yang mengganggu dalam proses pembelajaran. Intinya seperti itu. Kalau untuk SDN 1 Mento, kami tentunya memetakan terlebih dahulu. Jadi kami memetakan apa saja yang menjadi permasalahan yang ada di SDN 1 Mento. Kami tentunya bisa langsung observasi sendiri ataupun mengamati sendiri, atau juga bisa menerima laporan-laporan dari orang tua wali murid ataupun juga bapak ibu guru ataupun juga dari orang tua siswa ataupun juga siswa itu sendiri. Jadi kami tentunya tidak serta-merta langsung menerima kemudian memutuskan, tapi kami harus memetakan dulu, memverifikasi kebenaran keakuratan dari informasi tersebut sehingga kami bisa menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Jadi perlu pemetaan terlebih dahulu sebelum nanti untuk langkah selanjutnya. Nah, ini selama ini bagaimana Pak Saryono menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan nih, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, memang Mas, itu kadang-kala kita itu ada dilema ketika itu kita mau memutuskan. Satu sisi itu mungkin berpihak pada kemajuan sekolah, tapi satu sisi kadang-kadang juga berpihak pada orang tua ataupun siswa itu sendiri. Tapi yang jelas dua-duanya memang betul, tapi kita harus memberikan keputusan yang betul-betul memberikan dampak yang terbaik. Dan tentunya kita memberikan kesimpulan atau keputusan itu dengan menggunakan skala prioritas. Jadi prioritas yang kita berikan sebagai solusi dari dua hal yang mungkin dilema. Artinya kita memberikan skala prioritas terlebih dahulu, mana yang harus dilakukan yang terbaik. Intinya kami tentunya di sekolah atau satuan pendidikan itu melayani siswa, artinya tentunya kita yang utamakan adalah pelayanan pada siswa itu. Saya kira itu. Ya, jadi sesuai dengan prioritas, sesuai dengan pelayanannya Pak. Nah, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Saryono lakukan selama ini?
Jadi langkah-langkah yang kami lakukan, ya pertama kita menggali informasi terlebih dahulu. Jadi informasi-informasi yang masuk tidak serta-merta langsung kita telan mentah-mentah. Artinya kita perlu verifikasi, kita gali informasinya, baik itu kebenaran informasi tersebut. Lantas kita juga berkolaborasi dengan warga sekolah tentunya, dengan Bapak Ibu guru, kemudian juga orang tua siswa barangkali, ya, ada komite. Nah, artinya itu kita tidak bisa langsung memutuskan secara individual, karena memang dampak yang akan dimunculkan itu apakah berpengaruh terhadap sekolah atau tidak. Jadi artinya bisa saja perlu ada verifikasi ataupun penggalian informasi yang lebih mendalam, sehingga betul-betul menghasilkan keputusan yang smart dan juga berdampak positif terhadap keseluruhan. Perlu ada koordinasi antar unsur yang terkait semuanya. Baik Pak Saryono, saya lanjutkan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya untuk kasus-kasus yang dilema etika yang menurut saya efektif itu, jadi kami merespon dari sesuatu atau peristiwa itu dengan sigap. Artinya yang paling tidak kami membutuhkan informasi dari dua sisi. Artinya tidak dari satu pihak. Jadi dari dua sisi yang sehingga proporsional, sehingga kita efektif untuk segera memutuskan sehingga tidak berlarut-larut. Saya kira seperti itu. Jadi informasi dari kedua belah pihak itu perlu, nggih? Itu yang paling efektif. Baik. Terus kemudian Pak Saryono, ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, jadi yang merupakan menjadi tantangan? Jadi yang seperti yang di awal saya sampaikan tadi, memang dilema etika atau bujukan moral yang mungkin dalam arti seperti buah si malakama. Artinya ketika kita memutuskan segala sesuatu ini berdampak kepada keluar atau berdampak ke dalam atau tidak, sehingga tentunya yang kita harapkan itu win-win solution dan memberikan dampak positif kepada semuanya. Artinya meminimalisir dampak negatifnya, saya kira itu. Saya lanjutkan ya Pak. Apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Saryono langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Saryono jalankan? Baik, sebenarnya kami tentunya punya SOP ya, standar operasional. Jadi namun demikian, karena terkait dengan kasus ataupun peristiwa itu tidak bisa kita prediksi kejadiannya kapan, tidak tentu, sehingga jadwal penyelesaiannya pun juga kita tidak memiliki. Artinya insidental, jadi artinya ketika ada permasalahan kita segera untuk menyelesaikan dengan komitmen bersama-sama dengan berbagai pihak untuk kolaborasi kerjasama, sehingga betul-betul menghasilkan keputusan yang tidak berdampak negatif kepada semuanya. Jadi untuk jadwal secara tertulis jadi kami tidak memiliki. Artinya kami mempersiapkan ketika ada hal-hal yang kurang berkenan, itu seketika itu kita segera untuk menyelesaikan. Jadi tidak ada jadwal secara khusus, tidak ada. Tapi SOP-nya penyelesaiannya harusnya tetap ada. Jadi dari penggalian informasi tadi, kemudian memverifikasi, kemudian kita memutuskan.
Seperti itu. Ya, jadi untuk jadwal tidak isi detail guys, sesuai dengan kejadian, Ya, tapi untuk SOP penyelesaiannya ya, sudah baku, tersiap, ya, ya. sudah terbentuk. Ya. Baik. Ya. Kemudian ini Pak Saryono, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik, yang membantu kami ketika ada hal-hal tersebut tentunya adalah visi dan misi kami bersama. Ketika visi misi kami bersama itu kamu memahami, insya Allah semuanya akan bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Artinya dari orang tua wali murid, dari guru, jadi lingkungan sekitar. Jadi kita harus berkolaborasi, bekerja sama dengan semua pihak, yang intinya bahwasanya pendidikan itu bisa berjalan dengan baik, tidak hanya dari sekolah tapi juga dari masyarakat, tentunya dari pemerintah juga. Namun sekali lagi visi misi yang kita berikan, kita sampaikan kepada stakeholder yang ada, itu bisa menjembatani kami sehingga hal-hal yang menjadi persepsi atau miskomunikasi bisa terantisipasi, saya kira itu. Jadi melibatkan semuanya gitu. Baik, ini yang terakhir dari saya Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, ini pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Baik, jadi pelajaran yang bisa kami petik dari di awal terkait dengan dilema etika, kita sebagai pemimpin di sekolah tidak serta-merta bisa memutuskan secara sendiri atau individual, namun juga harus memperhatikan berbagai macam ataupun juga situasional dan juga kerjasama dari berbagai pihak. Artinya ketika kita bisa memetakan persoalan-persoalan tersebut bisa secara mandiri, ya kita bisa putuskan secara mandiri. Namun ketika itu menyangkut berbagai pihak, tentunya kita harus kolaborasi, kerjasama, memutuskan secara bersama demi kebaikan. Terima kasih Pak Saryono. Tadi pertanyaan terakhir dari saya pada wawancara ini. Semoga tadi apa yang Pak Saryono sampaikan dari awal di dalam menjawab pertanyaan saya, nantinya bisa menambah wawasan saya atau mendalami saya dalam mendalami materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dalam pendidikan calon guru penggerak di angkatan 11 ini. Baik, ya kami turut bangga dan turut mendoakan mudah-mudahan pendidikan dalam mengikuti program guru penggerak ini berhasil dengan baik, lancar. Tentunya sedikit pengalaman yang kami berikan tadi artinya ini sebagai bahan referensi ataupun juga situasional, artinya satu pendidikan dan satu pendidikan yang berbeda barangkali itu kendala ataupun peristiwanya juga akan berbeda. Namun demikian ini sebagai bahan referensi untuk bisa dipadalami ataupun bermanfaat ke depannya, saya kira itu. Terima kasih sekali lagi Pak Saryono. Banyak kurangnya dari saya mohon maaf ini. Terima kasih sekali untuk sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Selamat siang Pak Saryono. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Untari. Waalaikumsalam Pak Lili. Selamat pagi.
Iya, pagi Pak Lili. Maaf nih mengganggu waktunya Boten. pas longgar ya ini. Iya. Ini Bu Untari terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Wonogiri. Pada modul 3.1 ini saya ada tugas untuk melakukan wawancara pada 2 atau 3 orang kepala sekolah di lingkungan saya nih. Iya. Nah, ini terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya. Ini kalau Bu Untari berkenan, ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan Bu Untari selama ini sebagai seorang kepala sekolah. Iya. Ya, silahkan, monggo. Semoga nanti Bu Untari bisa berkenan untuk menjawab semua pertanyaan yang saya ajukan. Siap, Pak. Untuk yang pertama ini sebagai seorang kepala sekolah Bu Untari, selama ini bagaimana Bu Untari dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, tentunya di dalam suatu pendidikan di sekolah itu terkadang kita menemukan beberapa kasus ya Pak ya, baik itu kasus yang keduanya benar tetapi bertentangan dengan nilai kebajikan, dan yang sering disebut dengan dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Sebagai pemimpin, kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar, cermat, agar kita nanti dalam mengambil suatu keputusan itu juga sudah sesuai ketentuan. Dan cara yang saya lakukan yaitu dengan mengidentifikasi kasus tersebut, memahami dari kasus yang sudah terjadi itu, tentunya juga harus melakukan beberapa berkomunikasi dengan banyak pihak, misalnya misalnya kalau itu siswa yang bersangkutan, terus kalau ada permasalahan dengan perlu dibicarakan dengan orang tua, itu kan juga harus melakukan pendekatan seperti itu. Ya, dan tentunya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu tadi, kita nantinya akan bisa memetakan kasus tersebut sehingga kita mudah untuk mengambil keputusan, gitu Pak. Jadi harus tetap ada konfirmasi dan koordinasi setelah komunikasi terlebih dahulu. Komunikasi ya. Baik, untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Bu Untari menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan hal yang dianggap sama benar tersebut, apakah dalam permasalahan tersebut berbenturan dengan kepentingan pribadi atau berbenturan dengan kepentingan orang banyak, apakah mengandung nilai-nilai kebajikan yang berupa kebenaran atau kesetiaan, dan juga melibatkan rasa adil atau belas kasihan, atau mungkin juga akan dampaknya itu akan luas atau tidak, seperti itu Pak. Berarti masih mempertimbangkan dalam pengambilan itu masih banyak pertimbangan dan juga nanti dampaknya ke depannya seperti apa. Iya. Nah, kemudian Bu Untari, ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Kalau untuk langkah-langkahnya, tentunya saya tidak bisa
menghakimi secara pribadi, maksudnya langsung memberikan keputusan Anda salah, tapi dari awal kita melihat dulu permasalahannya apa, kita telusur dulu, terus tidak lupa kita juga melakukan pendekatan. Setelah pendekatan itu kita melakukan menjadi pendengar yang baik apa yang akan disampaikan dalam permasalahan tersebut. Jadi kita juga harus tahu alur-alurnya. Dari alur itu kita akan terlihat sebenarnya apa yang sudah terjadi itu tadi. Jadi dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik tentunya, jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik atau dengan kepentingan orang banyak, itu perlu kita dahulukan berdasarkan prinsip berpikir atau kata lain, kepentingan orang banyak itu yang perlu didahulukan. Tentunya kita berprinsip dan berpikir berbasis hasil akhir berupa kebaikan untuk semuanya. Jadi tidak hanya salah satu pihak diuntungkan gitu. Berarti harus semuanya nggih. Yeah. Bisa keputusan itu nanti mempunyai keuntungan masing-masing seperti itu nggih. Digali lagi dari kita mencari bukti-bukti atau mencari fakta, terus kita menyimpannya berupa data-data yang akurat, itu nanti bisa menjadi pedoman kita dalam mengambil keputusan selanjutnya. Berarti setelah data akurat dan adanya solusi nanti bisa baru untuk mengambil keputusan tersebut. Ya. Baik. Terus kemudian dari hal-hal apa saja yang selama ini Bu Untari anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau yang efektif itu ya kita mengidentifikasi permasalahan, inti dari permasalahan itu apa dulu. Nanti kalau sudah itu ketemu pokok permasalahannya, itu nanti kita akan mempermudah ke depannya. Kita harus melakukan, katakanlah, kita harus mencari jalan keluarnya dengan adanya data tersebut, adanya fakta-fakta itu akan mempermudah ke depannya. Baik, intinya ketemu pokok permasalahannya dulu. Dulu. Baik. Terus selama ini kan apa saja yang merupakan tantangan yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan Bu Untari pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tentunya kadang kalau kita membuat keputusan itu tidak semua orang bisa menerima keputusan. Tapi kalau itu sudah kita komunikasikan, kita sepakati bersama, itu harapannya juga bagi orang yang tidak bisa menerima ya harus menjalankan keputusannya sesuai dengan yang sudah disepakati tadi, Pak. Oke. Terus selanjutnya Bu Untari, apakah selama Anda menjadi seorang kepala sekolah, itu Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Untari langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Kalau saya sendiri, karena kadang kasus itu tidak selalu terjadi, tapi pasti ada kasus di sekolah. Jadi kalau misalnya ada kasus ya, kalau menurut saya juga harus segera diselesaikan. Tapi kalau misalnya itu ada beberapa kasus, ya kita pilih dulu mana yang lebih diutamakan kasusnya, yang lebih urgent yang lebih prioritas, itu diselesaikan dulu. Kalau untuk yang mungkin masih ada permasalahan yang bisa pending, itu yang kita utamakan yang prioritas dulu, yang urgent dulu. Lebih penting dulu yang harus diselesaikan mana. Nah, lanjut Bu Untari. Adakah seseorang atau
faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya kalau itu berkaitan dengan orang lain kan Pak. Kalau Ya, itu orang lain kan kita harus berkomunikasi, karena berkomunikasi itu sangat penting sekali ya, demi kita atau menggali permasalahan, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang nanti ke depannya itu bisa menjadikan sebagai acuan dalam menentukan keputusan atau menentukan jalan keluar bersama. Tapi tetap semua itu dibicarakan. ya, baik. Ini yang terakhir ya, terakhir dari saya. Dari semua hal yang telah saya sampaikan dari awal tadi, ini pembelajaran apa yang dapat Bu Untari petik dari pengalaman Bu Untari mengambil keputusan dilema etika? Yang saya ambil, yang saya petik dari permasalahan dilema etika, itu yang paling penting adalah mengidentifikasi jenis permasalahannya, jenis kasusnya. Kita harus tahu dari awal sampai akhir bagaimana kesalahan-kesalahan apa yang diperbuat, atau mungkin permasalahan-permasalahan apa yang sedang terjadi. Kita harus tahu dari awal sampai akhir, karena itu nanti akan membuat kita untuk mengambil keputusan yang dimana itu tidak merugikan banyak orang, terutama pada siswa gitu Pak. Ya, terima kasih Bu Untari. Itu tadi pertanyaan yang saya ajukan. Terima kasih sekali Bu Untari sudah mau menjawab semuanya terkait dengan tugas saya. Semoga nanti dari wawancara ini bisa menambah atau memperdalam pengetahuan saya atau materi saya dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya, sama-sama Pak Lili. Semoga tugas Pak Lili segera terselesaikan, sukses untuk kedepannya. Terima kasih Bu Untari. Sama-sama Pak.